Baik, selamat siang saudara pendengar setia Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba. Di siang hari ini bersama saya Elondong telah berada di Desa Tanarara, Kecamatan Luli, Kabupaten Sumba Barat. Dan juga di samping saya sudah berada Kepala Desa Tanarara. Selamat siang Bapak Desa. Selamat siang. Mungkin bisa memperkenalkan diri. Oke, baik. Saya Benyamin Billy Raingu, Kepala Desa Tanrara, Kecamatan Luli, Kabupaten Sumba Barat. Oke, baik Bapak. Mungkin di siang hari ini pendengar, saya sudah bersama dengan Bapak Desa dan kita akan berbincang-bincang terkait peran pemerintah Desa Tanarara dalam membangun UMKM lewat tambak ikan dan hortikultura. Dan pemerintah Desa Tanarara memainkan peran krusial dalam mendorong pembangunan UMKM berbasis tambak ikan dan hortikultura di desa ini. Melalui berbagai kebijakan, program, dan dukungan langsung, pemerintah desa berkomitmen untuk memperkuat sektor-sektor ini sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi lokal. Fokus pada tambak ikan dan hortikultura bertujuan untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada, meningkatkan pendapatan petani, serta menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat desa. Pemerintah desa tidak hanya menyediakan dukungan berupa pelatihan dan penyuluhan, tetapi juga memfasilitasi akses ke teknologi, modal usaha, dan pemasaran produk. Dengan adanya program-program pemerintah, diharapkan UMKM tambak ikan dan hortikultura dapat berkembang dengan optimal, menghasilkan produk berkualitas tinggi, serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Tanarara. Dan di siang hari ini, tepatnya di Desa Tanarara yang berlokasi di Takasa ya. Saya sudah bersama Bapak Desa, dan di sini Bapak Desa kita berbincang-bincang terkait dengan usaha tambak ikan dan juga hortikultura. Dan di sini apa saja jenis usaha tambak ikan dan hortikultura yang dikelola oleh kelompok tani ya, yang menjadi di Desa Tanarara, Bapak Desa. Iya. Oke, baik, terima kasih. Terkait dengan kegiatan kelompok tani budidaya ikan air tawar, di sini kita ada 4 kelompok. Di dalamnya setiap kelompok itu ada 10 orang begitu kan. Nah, di dalam 4 kelompok ini jumlah kolam yang ada 86 secara keseluruhan. Terus jenis ikannya ada 4 jenis. Ada ikan mas, karpel, nila gift, sama nila Taiwan. Itu yang kami usahakan di kelompok kami di Desa Tanrara. Dari Bapak Desa, untuk pembibitan 4 jenis ikan ini, apakah itu menjadi bantuan dari pemerintah atau dikelola secara langsung, dicari dari desa menggunakan anggaran desa? Iya, baik, terkait dengan benih sendiri, ya karena kebetulan dari Dinas Perikanan telah membantu kami. Itu berawal dari pembuatan kolam permanen, dan itu di ikutannya ada benih sama pakan dibantu juga. Nah, begitu. Untuk benih ikan yang diberikan oleh pemerintah berkisar berapa ekor, dan juga untuk pakan yang menjadi bantuan itu berapa, Pak Bapak Desa? Oke, baik. Dari sisi jumlah ini sangat tergantung dari ukuran kolam, karena secara aturan ukuran kolam 5 kali 5 itu dikali 5 kali 5 dikali 5 ekor begitu kan. Maaf, dari ukuran kolam sangat menentukan berapa banyak jumlah benih yang dibantu. Kalau misalkan ukuran kolamnya 1 kali 1, berarti dalam 1 kolam itu 5 ekor. Tapi kalau 10 kali 10, jumlah benih yang dibantu 500 ekor begitu. Nah, begitupun juga dengan pakannya, itu disesuaikan, sudah diperhitungkan dari dinas untuk dibantu. Oke. Ya, kita telah berbincang-bincang terkait dengan
tambak ikan dan juga bantuan dari pemerintah terkait dengan jenis ikan dan jumlah serta pakan ya Bapak Desa. Ya di sini tujuan dari desa terkait dengan pendirian kelompok tani berbasis tambak ikan dan hortikultura seperti apa Bapak Desa? Kalau di sini ya pada dasarnya melihat dari prospek ke depannya jangka panjang karena komoditi kegiatan tambak ini sangat menjanjikan bagi kami, sehingga dari tahun 2012 yang lalu kita bikin 1 biji kolam, dan seterusnya karena ada perkembangan, ada prospek yang menjanjikan bagi kami, sehingga kami arahkan anggota kelompok tani kita buat kolam dalam jumlah yang banyak, sehingga sekarang jumlahnya itu yang ada ya kurang lebih 80-an begitu. Iya, 80-an kolam. Ya. Dan di sini Bapak Desa terkait dengan kelompok tani itu ada berapa kelompok yang mengelola tambak ikan ini Bapak Desa? Iya. Yang mengelola kelompok kegiatan tambak ini kita ada 4 kelompok. Ada 4 kelompok di mana dalam satu kelompok itu kita ada 10 orang. Begitu, di setiap kelompoknya 10 orang, paling banyak. Ya, Bapak Desa, kalau terkait dengan hortikultura, apakah masih dengan kelompok yang sama, apakah berbeda? Iya, terkait dengan kelompok horti ini, ya ada yang beda, ada juga orang itu juga, begitu. Sangat tergantung daripada kesempatan dari setiap anggota, dan itu sangat kalau kelompok sendiri, horti sendiri itu hanya satu kelompok saja dia, satu kelompok. Karena memang jumlahnya tidak dibatasi. Tapi kalau yang kelompok ikan ini kan dibatasi jumlah sehingga satu kelompok 10 orang begitu. Untuk terkait dengan pembibitan maupun pupuk untuk tanaman horti ini, apakah ada bantuan dari pemerintah atau dikelola langsung dari desa dan dianggarkan tersendiri dari dana desa? Baik, terkait dengan horti 2023 kemarin itu ada kegiatan pendampingan dari YBTS, Yayasan Bina Tani Sejahtera. Nah, itu semuanya dibantu, tetapi setelah itu kami berinisiatif sendiri. Ini belum ada intervensi dari siapa, tapi masyarakat binaan YBTS ini berinisiatif sendiri untuk kita pengadaan pupuk, pengadaan benih, dan ya kita berdoa bahwa kedepannya desa akan intervensi dia punya peralatan pendukung seperti mesin pompa, fiber sama selang begitu. Termasuk dia punya benih horti. Ya, terkait dengan tambak ikan dan juga hortikultura. Ya, mungkin di sini yang membutuhkan air ya yang cukup banyak. Kita berbicara untuk dengan sumber air, kira-kira seperti bagaimana Bapak Desa? Oke, baik. Terkait dengan sumber air, jujur saja kalau untuk Desa Tanrara, khususnya di Dusun 4 ini, kita sumber air paling mumpuni, paling kuat, sehingga untuk kegiatan horti tidak ada masalah dari segi air, hanya mungkin dari segi bantuan pupuk, mungkin itu yang kurang. Tetapi kalau kebutuhan air, saya pikir kita tidak kewalahan untuk horti. Jadi yang masih menjadi kendala adalah bantuan pupuk ya, Bapak Desa. Oke, baik Bapak Desa, mungkin di sini apa saja kendala yang selama ini ditemui dalam budaya ikan tambak? Oke, baik. Kendala yang kami hadapi ketika kita lakukan budidaya tambak ikan air tawar, yang pertama itu ya mungkin dari pakan. Yang kedua, kendala yang kedua ini ini ada makhluk hewan-hewan liar, ini hewan liar predator yang kanibal seperti biawak, ular. Itu juga mempengaruhi keberadaan ikan, karena biawak ini kan termasuk hewan predator begitu. Itu kendala yang kami hadapi. Terkait dengan kendala yang dihadapi, apa
dan mungkin bagaimana cara untuk kita maksudnya Bapak Desa mengatasi agar ikan-ikan ini bisa aman. Oke, baik. Terkait dengan hewan liar tadi yang saya bilang, ya salah satu cara untuk kita mengurangi jumlahnya itu dengan memasang jirat, masang jirat. Terus ada juga salah satu tanaman yang bisa ditanam di sekitaran kolam seperti genoak. Jadi bau dari genoak ini juga membuat mereka menjauh dari dari sekitaran kolam begitu, seperti itu. Dan di sini Bapak Desa terkait dengan jenis pakan yang Bapak Desa gunakan, mungkin Bapak Desa bisa berbagi apa saja jenis-jenis pakan yang digunakan dan cara mengelola pakan ikan tersebut. Oke, baik. Kalau pakannya sendiri biasanya kita menggunakan pelet. Terus selain pelet ada pakan alami yang biasa kita siapkan seperti dedak, pau padi, dan juga pupuk kandang. Termasuk kalau ikan lele biasanya dengan buah-buahan, alpukat, terus mangga, itu juga menjadi pakan alami untuk pakan tambahan, pakan alternatif yang kami siapkan begitu. Ya, dan di sini kira-kira proses perlakuan dan budidaya ikan seperti bagaimana Bapak Desa dan mungkin bisa dengan manfaatnya. Oke, baik. Terkait dengan keberadaan ikan yang ditambak ini, ada dua jenis ikan yang mungkin sedikit perlakuannya agak beda dari jenis ikan lain. Di antaranya yang pertama itu mas karpel, terus yang kedua ikan lele. Di mana dua jenis ikan ini tidak seperti ikan mujair maupun ikan nila, mereka kawin secara alami. Tapi kalau dua jenis ikan ini kita harus suntik hormon, setelah sudah bertelur kita pisah lagi. Tidak bisa kita kasih tinggal, karena ketika nanti masih gabung dengan telurnya itu dia makan habis. Begitu. Seperti itu. Oke. Dan mungkin bisa diceritakan kira-kira manfaat dari budidaya ikan nila maupun ikan lele yang dirasakan oleh masyarakat, mungkin terhadap balita, anak-anak, seperti apa Bapak Desa di desa sini? Oke, baik. Ini sangat menarik memang terkait dengan dampak daripada kita yang punya tambak ikan air tawar, di mana saya secara pribadi merasakan itu. Sebagaimana yang selama 2012 sampai sekarang, ketika anak-anak saya rajin konsumsi ikan air tawar, bahkan yang dua semester kemarin ini, semester pertama dan semester kedua, anak saya yang tiga-tiganya ini ranking 1. Ya, walaupun secara ilmiah saya tidak yakini bahwa ini pengaruh makan ikan, tetapi saya bisa bandingkan, saya bisa analisa bahwa kami yang makan ikan, anaknya mereka bisa dapat prestasi begitu. Sedangkan yang tidak rutin, yang tidak selalu rutin konsumsi ikan air kolam, mereka ya rata-rata begitu. Mereka punya nilai atau dari sisi prestasi seperti itu. Oke, ternyata sangat luar biasa sekali manfaat dari budidaya ikan, dan untuk kita mengelola ikan setiap hari mungkin mendapat protein dan nilai gizi yang sangat banyak. Dan di sini kira-kira Bapak Desa untuk hasil panen dari tambak ikan air tawar ini maupun hortikultura itu bisa diceritakan Bapak Desa? Oke, baik. Terkait dengan tambak, saya sendiri 2017 kemarin ketika kita panen dalam jumlah yang agak besar, itu kita dapat 26 juta. Ini yang tambak. Sedangkan horti secara keseluruhan ini saya lihat kisaran per anggota 5-8 jutaan per satu musim. Ini yang hasil yang mereka dapatkan, sehingga kenapa kita mendorong untuk
ini ditingkatkan karena memang dari hasil binaan YBTS ini sungguh luar biasa, begitu. Sangat menjanjikan Iya, tentunya ya. menjanjikan, betul. Dan dari situ apakah ada dari hasil panen ini ada yang disetor ke desa atau dipergunakan dalam kelompok itu sendiri, Pak? Iya. Oke, baik. Terkait dengan hasil yang didapatkan, ya berhubung di sini kan sudah banyak koperasi ya. Kebanyakan anggota kami itu lebih banyak menyimpan uangnya di koperasi, sehingga suatu waktu ketika dia butuh, itu kan ada yang namanya simpanan si buhar ya, yang suatu waktu bisa diambil. Seperti itu. Oke, Bapak Desa, di sini apakah masih ada rencana pengembangan atau ekspansi untuk UMKM tambak ikan dan hortikultura di Desa Tanah Rara? Kalau arah itu sudah pasti kita akan melakukan kegiatan secara ekstensifikasi, perluasan, baik tambak maupun horti, karena memang dari sisi lahan sangat-sangat potensial sekali untuk kita kembangkan begitu. Dan memang di sini terkait dari sumber daya yang sumber air yang sudah menjanjikan, dan sehingga ada lokasi yang digunakan ini apakah milik pemerintah desa apa itu pribadi? Ya. Terkait dengan lokasi yang kami gunakan untuk tambak, ini milik pribadi. Juga pun termasuk yang lahan horti ini itu milik pribadi, bukan pinjaman. Makanya karena ini menyangkut sumber dayanya sudah mumpuni, terus lahan juga ada, jadi kita mau dorong agar kedepannya dia semakin semakin berkembang begitu. Juga bisa memajukan masyarakat untuk lebih banyak berbudidaya ikan tentunya dengan tanaman hortikultura ya. Untuk jenis-jenis pembibitan tanaman hortikultura itu ada apa saja, Bapak Desa? Iya, oke, baik, terima kasih. Terkait dengan benih horti, ini sangat variasi, di mana di situ ada jagung manis, ada paria, terong, lombok, bawang, dan buncis, termasuk kacang panjang. Di situ ada banyak komoditi yang dikembangkan begitu. Apakah dari hasil tanaman hortikultura ini untuk akses penjualannya seperti bagaimana? Apakah diserahkan ke desa lalu dikembangkan dijual keluar atau ada langsung konsumen yang langsung membeli di tempat hortikultura ini? Oke, baik, terkait penjualannya, jujur saja karena kita BUMDesnya belum jalan, sehingga kita juga mengenai kendaraan operasional juga belum. Jadi terkait dengan hasil yang sudah siap jual, itu biasanya nanti dijual langsung ke konsumen. Kadang juga di upload, diposting, nanti yang pedagang kaki lima ini langsung ke lokasi, langsung beli begitu. Ya, seperti itu. Itu sudah termasuk tanpa ada pihak ketiga ya, Bapak Desa? Iya. Oke. Dan di sini, Bapak Desa, Iya. kita kembali lagi ke perbincangan kita di siang hari ini terkait dengan tambak ikan. Mungkin untuk tambak ikan ini Bapak Desa bisa menceritakan dari hasil tadi yang sudah diceritakan, mungkin bisa menyampaikan tarif per kilonya yang dijual, yang diedarkan itu seperti apa, Bapak Desa? Oke. Terkait dengan penjualannya, memang ada dua sistem kita pakai ya. Yang pertama, kita lepas orang pancing, itu harganya 50, dan ketika kita yang antar, itu harganya 60. Ya, hitung-hitungan ini transportasi lah begitu. Nah, seperti itu. Selain di warga desa di sini, apakah ada dari luar desa yang datang untuk membeli dan juga ikut dalam konteks datang pancing? Tentunya ada ya, Bapak Desa. Oke. Dan di sini Bapak Desa terkait dengan tambak ikan ini, kira-kira bagaimana
kontribusi tambak ikan dan hortikultura terhadap perekonomian lokal di desa ini? Iya. Terkait dampak daripada tambak ikan dan juga horti, ini yang paling kelihatan sekali. Rata-rata anak dari setiap rumah tangga itu pasti ada yang masuk SMA. Kalau sebelumnya itu batas SD, paling tinggi itu SMP, begitu. Tapi sekarang rata-rata SMA dan bahkan ada beberapa yang sudah kuliah. Hasil dari dampak positif daripada tambak ikan ini sama horti, seperti itu. Ya. Dari sini Bapak Desa mungkin saya ingin harapan masyarakat terhadap pengembangan UMKM tambak ikan ini dan hortikultura yang Bapak Desa menjadi harapan di desa sini, Bapak. Oke, baik. Harapan saya ke depannya terkait dengan sumber daya alam yang ada, terus sumber daya air juga yang sangat bagus. Ya, sebagian besar masyarakat Desa Tanara minimal setiap rumah tangga itu memiliki kolam. Itu terkait dengan tambak. Terus dari sisi horti, titik-titik sumber air yang ada sebisa mungkin horti ini di situ juga harus bergeliat. Jangan cuma di dusun 4 sini, tetapi di semua dusun harus ada yang kegiatan horti. Saya rasa begitu. Dan apakah masih ada harapan Bapak bagi pemerintah daerah untuk pengembangan tambak ikan dan hortikultura? Iya. Terkait dengan harapan itu, ya saya pikir kami sangat mengharapkan sekali intervensi dari kabupaten, dalam hal ini dinas. Karena ya terus terang saja, kalau bilang harap dana desa, ya kita juga dana desa ini kan tidak seberapa besar. Nah, barangkali ke depannya bukan cuma di sini saja yang ada kolam tambak tambak permanennya. Kalau bisa di wilayah lain yang ada sumber air, di situ juga dibangun sehingga pemerataan pembangunan dan untuk menggenjot ekonomi ini ya kita rasakan pemerataan dari pemerintah seperti itu. Iya. Oke, baik Bapak Desa, terlalu luar biasa sekali yang menjadi harapan untuk mendorong desa-desa lain untuk bisa mengembangkan budidaya tambak ikan dan juga hortikultura, apalagi desa-desa yang memiliki sumber air yang besar ya Bapak Desa. Jadi pendengar, itulah perbincangan singkat saya bersama dengan Bapak Desa Tanarara di siang hari ini. Terima kasih karena telah mengikuti rangkaian siaran kami di siang hari ini. Terima kasih Bapak Desa, selamat siang. Selamat siang.